Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2203042887. Baiklah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri SE MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama itu tentang wewenang dan pendelegasian, yang kedua ada motivasi, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat konflik, dan yang terakhir adalah pengawasan. Baiklah, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan materi tentang wewenang. Menurut para ahli, yaitu menurut Hani Handoko yang dikutip oleh Krisnadi, wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Peroleh wewenang jika wewenang tersebut sudah didelegasikan oleh manajer di atasnya. Hubungan ini menuntut kesediaan manajer untuk mendelegasikan kekuasaannya agar beban tugasnya menjadi lebih ringan dan pelaksanaan pengawasan terhadap jenjang di bawahnya pun menjadi lebih mudah. Wewenang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, ada 3. Yang pertama, wewenang lini atau line authority. Yang kedua, wewenang staff atau staff authority. Dan yang terakhir, wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang lini atau sering disebut dengan line authority. Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang secara langsung itu mengambil keputusan demi ketercapaian tujuan organisasi. Skema dari wewenang lini atau line authority seperti pada gambar di atas. Yang kedua yaitu ada namanya wewenang staff atau staff authority. Wewenang staff ialah hak yang dimiliki oleh staf ataupun ahli untuk memberi saran, rekomendasi, ataupun konsultasi. Yang ini contoh skema wewenang staf atau staff authority seperti pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang ini sering dijumpai dalam berbagai organisasi, mengingat banyaknya kegiatan yang perlu dijalankan oleh organisasi, baik terkait penyeragaman hingga ke tingkat tertentu, maupun terkait pengungkapan aplikasi keahlian. Dan ini yang terakhir contoh dari skema wewenang fungsional atau functional authority, seperti gambar di atas. Wewenang dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu wewenang formal dan wewenang tidak formal. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Kekuasaan itu biasanya berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Baiklah, pada materi kedua ini saya akan memaparkan mengenai delegasi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Hani Handoko, pendelegasian ialah proses pelimpahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Seseorang akan memperoleh wewenang jika wewenang tersebut sudah didelegasikan oleh manajer di atasnya. Hubungan ini menuntut kesediaan manajer untuk melaksanakan pendelegasian kekuasaannya agar beban tugasnya menjadi lebih ringan dan pelaksanaan pengawasan terhadap jenjang di bawahnya pun menjadi lebih mudah. Pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pendelegasian wewenang memudahkan manajer untuk membuat keputusan penting dan meningkatkan bermacam-macam keterampilan yang pada akhirnya dapat memajukan perusahaan. Dengan hak mengambil keputusan berdasarkan ruang lingkup masalah yang luas, para manajer mengembangkan keahlian yang memungkinkan menanggulangi berbagai masalah manajemen yang lebih besar.
Hambatan dari pendelegasian yang pertama yaitu kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. Yang kedua, pimpinan merasa mampu untuk mengerjakan pekerjaannya seorang diri. Yang ketiga, kurangnya kemampuan pimpinan dalam mendidik kadernya. Yang keempat, pimpinan takut untuk kehilangan wewenangnya. Dan yang terakhir, pimpinan tidak mau mengambil risiko. Keuntungan dari delegasi yaitu membantu karyawan dalam menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keuntungan itu juga sekaligus memberi karyawan suatu kepercayaan diri dan kemampuan untuk berinisiatif. Prinsip-prinsip pendelegasian itu ada 3. Yang pertama itu prinsip saklar. Prinsip saklar ini adalah prinsip pendelegasian dengan jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai tingkat manajemen yang paling bawah. Prinsip pendelegasian yang kedua yaitu prinsip delegasi penuh. Prinsip delegasi penuh ini adalah prinsip yang mana sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggotanya. Ketiga, prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini di mana setiap bawahan dalam suatu organisasi semestinya hanya melakukan pelaporan ke satu atasan. Dari yang ketiga yaitu motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan atau bahasa Inggris lainnya to move. Motivasi menurut para ahli, salah satunya Stephen P. Robbins, mendefinisikan motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Model-model motivasi ada 3. Yang pertama itu namanya model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, yang ketiga model sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori motivasi ini terbagi 2. Yang pertama teori kepuasan, yang kedua teori proses. Kita bahas satu persatu. Yang pertama teori kepuasan. Teori kepuasan ini cenderung menekankan berbagai faktor internal yang mendukung, memperkuat, mengarahkan, dan menghentikan. Yang kedua, teori proses. Teori proses ini teori yang menganalisis bagaimana perilaku tersebut didukung, diperkuat, diarahkan, dan dihentikan. Selanjutnya yaitu model pemilik bisnis memotivasi karyawannya. Yang pertama, pemilik bisnis itu menciptakan lingkungan yang tepat. Yang kedua, kenali karyawan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, bagikan nilai perusahaan. Yang kelima, investasikan pada staf. Yang terakhir, ciptakan insentif khusus karyawan. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan seorang pemimpin. Model kepemimpinan dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Pada umumnya ketiga model kepemimpinan ini sering kita lihat
pada diri para leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Ketiga model kepemimpinan tersebut, yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Kepemimpinan yang terakhir yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional. Yang jadi peran kepemimpinan dalam manajemen yang pertama yaitu memberikan inspirasi dan motivasi. Dan kepemimpinan yang kedua yaitu menjadi teladan yang baik. Peran kepemimpinan yang ketiga yaitu menentukan struktur dan alur komunikasi. Materi selanjutnya yaitu konflik. Manajemen konflik ini dapat diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan usaha dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Fungsi dari manajemen konflik ini yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua mengembangkan kemampuan karyawannya. Yang ketiga itu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir meningkatkan rasa saling menghormati. Strategi manajemen konflik. Yang pertama, akomodatif. Yang kedua, menghindari. Yang ketiga, kolaborasi, kompromi, kompetensi. Dan yang terakhir, konglomerasi. Yang terakhir yaitu tentang pengawasan. Pengawasan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan controlling. Pengawasan ini adalah pelaporan hasil kegiatan, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah untuk menilai apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai aturan. Yang kedua, untuk menilai apakah semua dokumen, surat, dan laporan benar-benar mempresentasikan kegiatan. Yang ketiga, untuk menilai pengawasan dari pihak manajemen sudah memadai atau berjalan secara efektif. Yang keempat, sebagai bahan atau data penelitian. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif, dan yang terakhir ada namanya pengawasan kebenaran formil. Dan ini yang paling terakhir yaitu metode pengawasan. Yang pertama metode pengawasan kualitatif, yang kedua metode pengawasan kuantitatif. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.